Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Olive Kansa di sini. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman saya selama bekerja di sini, kurang lebih 3 tahun. Pengalaman tentang suka dukanya kerja di Singapura. Kalau menurut saya ya teman-teman, pengalaman saya di sini kalau dukanya dulu lah. Dukanya itu saya pertama nggak boleh bawa handphone di awal harus penuh perjuangan, beradaptasi. Di awal saya sampai di sini itu selama 3 bulan itu saya beradaptasi dengan kehidupan di sini, lingkungan di sini, makanan di sini, dan orang-orang di sini itu super susah ya teman-teman. Bagi saya yang notabene belum pernah kerja di Singapura sama sekali. Saya sering nangis, saya sering aku nggak kerasan, pengen pulang, itu sering banget aku rasain. Mungkin teman-teman juga merasakan, teman-teman yang sesama saya yang sebelumnya belum pernah kerja ke luar negeri sama sekali, dan pertama kali ke luar negeri itu aku yakin pasti seperti itu, berat. Dan yang kedua itu yang tidak enaknya bekerja di sini itu yang aku rasain, kita kan sebagai di sini sebagai helper ya teman-teman. Jadi apapun yang di rumah ini kita kerjakan, termasuk orang sini itu kan orang Chinese itu kan kebetulan kan majikanku Chinese, jadi orang sini tuh senang masak babi teman-teman. Di sup, di babi kecap itu mereka senang. Mau tidak mau saya itu kan tugas saya ya teman-teman. Tugas kita lah sebagai helper itu untuk masak, mau mengerjakan semua itu meskipun kita nggak makan. Mereka sih menghargai kita nggak makan. Kalau nyicipin gitu, saya sering panggil majikan saya buat nyicipin udah pas apa belum rasanya gitu. Kalau dibilang semuanya real, apa yang kita makan halal itu ya nggak jaminan juga ya teman-teman, itu resiko pekerjaan kita. Jadi mau gimana lagi, yang penting niat dari hati kita itu bekerja sungguh-sungguh, dan yang penting saya tidak memakan daging tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga itu nggak enaknya itu di sini, menurut saya itu nenek saya itu kepo teman-teman. Di sini kan ada nenek kakek ya teman-teman. Saya tinggal sama majikan laki-laki dan perempuan, 2 anaknya laki-laki, dan si nenek dan kakek. Si nenek dan kakek ini dia baik, cuman sedikit kepo. Terkadang contoh saja kalau saya ambil makanan, saking keponya dia itu nggak tanya, tapi diam-diam itu buka tutup tudung saji makanan saya gitu, tutup piring itu dibuka. Mungkin mikirnya aku ambil apa aja gitu ya, tapi nggak pernah ngomong gitu sama aku tuh, nggak pernah kamu ambil apa atau kamu gimana, itu nggak pernah komplain atau ngomong gimana itu nggak pernah, cuman kepo doang. Dan yang keempat itu nggak enaknya saya bekerja di sini itu saya nggak ada off day. Di sini nggak ada off day karena mau gimana lagi, karena sudah perjanjian di awal nggak ada off day, jadi ya terpaksa ya udah nggak off. Cuman saya kalau pengen keluar gitu, ketemu teman atau sekedar makan atau sekedar beli apa gitu sebentar, itu boleh teman-teman. Kalau hari raya saya minta off, izin minta off, itu dibolehkan. Dan alhamdulillahnya itu saya nggak dipotong gaji saya teman-teman. Yang biasanya teman-teman kalau off day itu dipotong $25 per hari, saya itu digaji full, 1 bulan itu full, nggak dipotong sama sekali. Meskipun saya keluar dan saya nggak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, dan
juga enaknya alhamdulillah di sini setiap kali saya itu, meskipun saya tidak ada off day, setiap Sabtu Minggu saya itu sering kali diajak keluar sama si bos, ke restoran, ke tempat liburan, ke wisata-wisata di Singapura. Alhamdulillah saya udah pernah berkunjung sama si bos dan saya selalu diajak. Dan ketika mereka makan di restoran atau dimanapun, itu saya nggak pernah dibedakan. Saya disuruh duduk satu meja sama mereka, dan apa yang saya makan mereka juga makan. Dan kalau mereka cuma pesan satu-satu, itu saya ditanyain, kamu mau makan apa, seperti itu alhamdulillahnya, teman-teman. Yang seterusnya itu, yang baiknya itu, semua peralatan saya, perlengkapan saya, kebutuhan saya sehari-hari itu semua majikan yang tanggung. Terkadang kan ada teman-teman di luar sana yang nggak boleh off day, majikannya pelit, apa-apa sendiri gitu ya teman-teman. Kalau majikan aku ini enggak, semuanya itu ditanggung sama dia, termasuk perlengkapan mandi, shampoo, sabun, sama hand body, atau apapun itulah, apapun ya teman-teman. Baju kerja, baju tidur, sampai skincare juga alhamdulillah sedikit banyak aku dibeliin. Itu teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi, aku juga di sini dapat kamar pribadi plus sekaligus kamar mandinya juga. Karena banyak di luar sana, banyak teman-teman saya seperjuangan seperti saya itu nggak dapat kamar. Ada yang tidur di ruang tamu, ada yang tidur di dapur, terkadang ada, kebanyakan sih di ruang tamu ya teman-teman. Nah kalau saya ini dapat fasilitas pribadi, alhamdulillah. Dan salah satu yang menurut saya nggak enak itu terkadang sih kalau makan bersama atau apa itu, kalau makan bersama ya teman-teman, itu majikan saya ngambilin pakai chopstick, itu terkadang kan ada babinya, ada ayam, ada ikan, gitu. Diambil ambil dari ikan babi tersebut. Kadang itu dipakai buat ngambilin saya sesuatu gitu. Saya mau nolak juga nggak enak, ya mau gimana lagi lah ya terpaksa saya makan seadanya gitu. Nah dan alhamdulillahnya lagi teman-teman, kalau majikan saya itu kalau setiap kali aku diajak belanja di mall, shopping, belanja kebutuhan sehari-hari, itu apapun yang saya minta, apapun yang saya inginkan, saya tinggal bilang sama mereka. Seandainya saya ingin makan buat sambal di rumah, saya ingin cili, cabai itu, saya minta, saya mau cili, saya mau kerupuk, saya mau apa, itu saya tinggal bilang saja, dan alhamdulillah majikan membelikan. Mungkin karena mikirnya mereka saya nggak ada off day dan saya nggak bisa keluar-keluar, jadi semua fasilitas saya majikan yang tanggung. Dan di kontrak lanjutan saya yang kedua ini, saya juga tidak mempermasalahkan tentang off day, karena saya berpikir meskipun saya tidak ada off day, toh saya kalau ada keperluan sedikit-sedikit atau mau ada beli apa sesuatu gitu, saya bisa izin dan saya nggak dipotong. Jadi saya nggak keberatan untuk yang kontrak kedua saya ini nggak ada off day. Sisi positifnya, saya nggak off day, itu semua gaji kan terkumpul, nggak buat beli ini, buat beli itu, buat terpotong, buat off day itu, jajan di luar, itu kan meskipun nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin kan banyak. Nah di situ alhamdulillahnya saya bisa menabung lebih. Nah dan dari situ juga semua hasil saya,
semua jerih payah saya jadi bisa terwujudkan dalam suatu barang gitu ya teman-teman. So itu tadi berbagi cerita, berbagi kisah aku tentang enak nggak enaknya bekerja di sini teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau pengalaman lain bisa nanti share di komen ya teman-teman, bisa ikut komen. Oke, sampai di sini dulu cerita saya teman-teman. See you next time. Bye bye.